Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua nggak berkenalan lagi sama yang namanya pinjol ataupun mungkin pay letter, ya kan? Karena hari ini hidup kita udah terlanjur ribet karena berurusan dengan yang namanya pinjol dan pay letter. Oke, hari ini sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan untuk tidak meninggalkan nomor handphone. Oke, baik ya. Hari ini banyak yang sudah menghadapi masalah seperti ini, dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Dan ini terjadi di beberapa aplikasi-aplikasi pay letter ataupun pinjol yang lumayan cukup raksasa dengan limit puluhan juta. Hari ini banyak masuk pertanyaan ke kita itu tentang ya, Bang, bagaimana kalau seandainya akun Kredivo, Shopee, Home Credit, Akulaku, Mau Cash, dan beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang lainnya itu dihacker oleh orang lain, Bang. Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Banyak pertanyaan yang seperti itu, dan banyak juga yang sudah mengalami masalah seperti ini. Jadi begini ya, sebelum melanjutkan permasalahan itu, biasanya untuk hal ini terjadi hanya untuk produk-produk pay letter ya. Kalau uang itu udah pasti otomatis nggak bisa, karena ketika mereka pun menghacker atau mengambil alih handphone kalian, maka uang tersebut akan masuk ke dalam rekening pribadi kita. Kalaupun hari ini bisa ya, mereka mencuri itu dengan cara phishing, malware ya. Hati-hati ya, hari ini jangan sembarangan mengklik link apapun, karena kita khawatir di situ ditanamkan malware ataupun phishing. Hati-hati, hari ini yang mendapatkan SMS atau pesan apapun jangan sembarangan diklik. Oke, kalau seandainya pay letter, mereka udah menguras habis limit pay letter kita yang udah puluhan juta. Nah, sekarang bagaimana pertanggungjawabannya? Hari ini banyak yang ngotot nih, gua nggak mau bayar, Bang, ini gua dicuri, gua jadi korban ini hari ini, gua nggak mau bayar lagi karena yang pakai bukan gue, katanya seperti itu. Nah, bagaimana nanti pertanggungjawabannya kepada pihak aplikasi? Jadi begini ya, ada dua faktor. Yang pertama itu tadi adalah kesalahan kita yang mengklik link sembarangan dari bentuk pesan. Dan yang kedua memang dipinjam oleh seseorang dengan izin dan kita mengetahui. Jadi kalau untuk yang kedua kejadian ini, pihak aplikasi itu nggak mau tahu. Yang jelas data-data pribadi yang kita gunakan itu nama-nama kita, nomor KTP kita, lantas yang akan ditagih kita. Jadi aku berharap ya kepada pihak OJK belajar dari kejadian yang di IPB kemarin tentang adik-adik mahasiswa kita yang sudah dibantu langsung oleh pihak OJK, sehingga seperti aplikasi Shopee Pay Letter, S-Pinjam, dan Akulaku serta Kredivo mau memberikan keringanan. Kalau untuk di Shopee Pay Letter, S-Pinjam, dan Kredivo mereka minta untuk dibayarkan pokoknya saja. Dan untuk di aplikasi Akulaku menghapus semua buku hutang. Di sini sepertinya OJK memang mau membantu dan hal ini bisa terjadi. Nah, sekarang sulitnya di tengah-tengah masyarakat itu kita harus menyertakan bukti. Dan banyak dari masyarakat kita hari ini yang belum paham tentang itu. Jadi untuk teman-teman yang menghadapi masalah seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu ya membuat laporan kepada pihak kepolisian bahwasannya kalian memang telah dihacker atau mungkin telah diambil alih atau mungkin telah dicuri akunnya. Itu langkah pertamanya. Harus disertakan dengan laporan pihak kepolisian, dan itu ditandai dengan beberapa bukti-bukti yang hari ini ada pada kalian. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti permasalahannya siapa yang bayar ya. Untuk sejauh ini di awal tadi gue udah bilang pihak aplikasi nggak mau tahu. Yang jelas itu data-data pribadi kita yang pakai. Kata mereka akan seperti itu.
Jadi gua berharap untuk OJK nih mudah-mudahan bisa dikabulin lagi ya kan, membuka layanan spesial untuk orang-orang yang hari ini udah ditipu atau udah dicuri akunnya ya kan. Jadi nanti pihak OJK bisa memfasilitasi ya kan. Sepertinya memang hari ini OJK harus bekerja keras untuk mendengarkan semua keluhan masyarakat kita yang di bawah sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden Jokowi ya kan. Jadi hari ini tuh di masyarakat ya memang mungkin ini langkah dan salah dari keteledoran kita si pemilik akun, tapi mungkin ketika difasilitasi dengan baik kan bisa-bisa saja ya kan, seperti itu. Nah, bagaimana Bang, ini siapa yang bayar? Ya aplikasi nggak mau tahu ya kan, yang penting ini nama-nama kita. Jadi untuk kalian yang menghadapi masalah seperti ini ya, aku pengen mengingatkan untuk tetap tenang terlebih dahulu. Ada lagi kasus yang kalau seandainya akun tersebut dipakai oleh temannya dan kita mengetahui dan mengizinkan, dan hari ini si teman kita tadi itu belum punya uang atau mungkin udah kabur atau mungkin udah pindah atau mungkin nggak mau bayar. Nah itu masalahnya bagaimana? Itu mutlak menjadi tanggung jawab kita hari ini secara hukum ya. Kalau seandainya kita bertanya itu tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita karena kita memberikan izin di situ dengan sadar, dengan tanpa unsur paksaan apapun ya kan. Jadi jelas itu menjadi tanggung jawab kita dan pihak aplikasi pasti nggak mau tahu. Dan sekarang nih yang menjadi masalah tuh yang dicuri-dicuri. Aku pengen fokus dulu untuk membantu teman-teman yang memang akun-akunnya itu dicuri ya kan. Dan hari ini masyarakat yang hari ini mengalami masalah seperti ini, seperti yang gua bilang tadi, langsung membuat laporan ke polisian ya, bahwasan memang kalian kecurian atau dimalingin handphonenya. Itu salah satu bukti dasar bahwasannya memang kalian menjadi korban, bukan pelaku ya, bukan tokoh utama hari ini, bukan memang akal-akalan dan memang bukan ingin menipu ya kan. Coba buat laporan kepolisian terlebih dahulu dan simpan serta pegang surat tersebut, yaitu yang pertama. Itu buat jaga-jaga ya untuk teman-teman yang hari ini sedang mengalami masalah seperti itu. Dan yang kedua, coba langsung konfirmasi kepada pihak aplikasi, laporkan saja. Walaupun nanti tanggapannya akan 360 derajat berbeda. Kalian tidak akan disauti dengan baik ya. Ya itu mungkin wajar-wajar saja hari ini. Yang penting kalian sudah melaporkan bahwasannya akun kalian hari ini telah dibobol atau dicuri. Laporkan saja kepada pihak aplikasi dan jangan lupa untuk menyertakan bukti-bukti kepada pihak aplikasi, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa men-screenshot ya bukti laporan kalian kepada pihak aplikasi bahwasannya kalian memang sudah mengadukan hal ini memang benar terjadi. Dan yang ketiga, untuk kalian ya yang hari ini belum memiliki uang dengan berbagai macam alasan, aku pengen mengingatkan agar untuk tidak panik ya. Tagihan ini akan terus berjalan ya. Tagihan ini akan terus ditagih ya. Memang kerja debt collection itu bertugas seperti itu. Mereka memang tugasnya menagih kita-kita yang mungkin hari ini belum membayar dengan berbagai macam alasan. Ada yang dicuri, ada yang memang belum punya uang ya. Jadi jangan panik. Santai saja terlebih dahulu sambil ngumpulin uang. Ya, kalau memang nanti kita punya rezeki, kita punya kemampuan, kita akan langsung bayarkan saja. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat ya, kalian hari ini khususnya buat orang-orang tua kita ya, tolong dijaga dan tolong diingatkan ya, agar untuk tidak sembarangan mengklik apapun dan agar tetap berhati-hati. Kemarin ada kejadian ya, itu 1,2 miliar itu tabungannya hilang hanya karena gara-gara phishing. Jadi hari ini jangan cepat tergoda dengan yang namanya undian, dengan namanya pemberian giveaway, dengan namanya menang ini itu segala macam. Pokoknya jangan sering tergiur lah dengan sesuatu yang hari ini kita anggap sebagai keuntungan. Jangan-jangan nanti kita berharap untung malah jadi buntung. Tolong ingatkan kepada orang-orang di sekitar kita atau mungkin orang-orang tua kita. Ini penting ya untuk menjaga keamanan yang ada di handphone kita. Ya, jadi udah cukup jelas. 3 hal yang tadi harus kalian lakukan. Yang pertama, membuat laporan kepolisian
Dan yang kedua, melaporkan kepada pihak aplikasi. Dan yang ketiga, sertakan bukti dan jangan lupa screenshot bukti laporan kalian. Ya, untuk masalah lanjutannya akan kita beritahukan nanti. Dan yang jelas memang ini pihak aplikasi nggak mau tahu ya. Mereka akan terus mengejar-ngejar kita. Dan hari ini yang akan terkoneksi ke Slick OJK itu ya pasti otomatis nama kita. Walaupun kita hari ini tidak menggunakan, tidak menerima, dan tidak mengizinkan orang lain untuk mengambil, mencuri apapun yang ada di akun tersebut ya. Jadi udah cukup jelas, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan panik dan jangan melakukan tindakan negatif apapun hari ini. Masalah yang hari ini sedang kita hadapi ini sudah pasti ada solusinya, tapi mungkin nggak sekarang, mungkin saja nanti. Yang penting jangan salah langkah lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.